Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ripka Monika. Tempat tanggal lahir Karafe 5 November 2002. Asal sekolah saya dari SMA Kristen Barana di Toraja Utara. Berikut hal-hal yang saya dapatkan dari kegiatan PNPS yang telah dilaksanakan, yaitu yang pertama tentang manajemen dan kurikulum. Terlebih dahulu kita mengenal visi dan misi Stika Swida Nusantara Palu terhadap program studi gizi. Adapun visinya ialah menjadi program studi gizi yang kompetitif dan terbuka dalam menyiapkan lulusan yang unggul dan profesional dalam pemanfaatan komoditas pangan lokal di tingkat nasional tahun 2022. Dan misinya adalah yang pertama, melaksanakan pendidikan dan pengajaran ilmu gizi yang berkualitas dan unggul dalam pemanfaatan komoditas pangan lokal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX. Kedua, melaksanakan penelitian dan publikasi dalam bidang gizi yang berlandaskan IPTEX yang mendukung pemanfaatan komoditas pangan lokal. Ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan mendayagunakan IPTEX dalam bidang gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui pemanfaatan komoditas pangan lokal. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dengan institusi di dalam dan luar negeri untuk mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Adapun tujuan dalam program studi gizi adalah menyiapkan lulusan yang unggul dan profesional serta mampu bersaing di tingkat nasional. Kedua, menghasilkan penelitian dan publikasi dalam bidang gizi yang berlandaskan IPTEX. Ketiga, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dengan mendayagunakan IPTEX dalam bidang gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan. Dan yang terakhir, terselenggaranya kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Berbicara tentang kurikulum dan manajemen pada saat ini, Sarjana 1 atau Diploma 4 berada pada level 6 KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang sesuai dengan Perpres nomor 8 tahun 2012. CP tersebut ini juga harus distruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi. Untuk capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Dan untuk yang saya dapatkan dari pemateri pengenalan SIMAKAT dan KRS adalah mengajarkan kita bagaimana cara-cara mengisi biodata mahasiswa Stika Swida Nusantara Palu, bagaimana caranya kita membuat KRS, terus bagaimana kita membuat email khusus mahasiswa Stika Swida Nusantara Palu untuk kepada dosen agar mempermudah mahasiswa menerima tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, contohnya pada aplikasi Google Classroom dan yang lain-lain. Dan dari pemateri ketiga sendiri tentang inspirasi people.
Di sini saya mendapatkan jejak-jejak menemukan diri kita sendiri. Menemukan diri kita sendiri bukan sesuatu yang instan atau bukan sesuatu yang mudah. Namun menemukan diri sendiri itu harus berani jatuh bangun dan gagal. Dalam menjalani hidup kita ini banyak sekali proses dan kegagalan yang kita alami. Namun kegagalan ini tidak menjadi suatu penghalang untuk menjadi orang sukses ke depannya. Dan dalam menjalani diri kita sendiri ini, kita harus berani dan terbuka menerima diri kita tanpa syarat dan tidak menjadikan diri kita seperti orang lain. Karena orang yang sukses adalah orang yang besar yang dapat berpikir positif dan menghargai kegagalan. Berikut dari materi sejarah Himasi. Himasi adalah singkatan Himpunan Mahasiswa Gizi yang dibentuk pada tanggal 7 September 2018. Himpunan Mahasiswa Gizi ini awalnya diberi singkatan dengan HMG dan turun-temurun kemudian diberi nama Himagi dan Himazi pada saat ini. Berikut tentang materi Be Yourself yang dapat saya ambil kesimpulan tentang bagaimana pengertian menjadi diri kita sendiri, proses menjadi diri kita sendiri, manfaat menjadi diri sendiri, dan upaya menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri adalah bagaimana kita bertingkah laku karena kemauan kita sendiri, bukan karena kehendak orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Sirkan tahun 2018 bahwa setiap individu memiliki jati diri istimewa dengan karakter unik, syarat potensi, dan penuh bakat luar biasa untuk berkembang menjadi pribadi terbaik, bahkan melebihi yang ia bayangkan. Bagaimana sih proses menjadi diri kita sendiri? Adalah menerima diri dan mulai libatkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita jalani, terlebih khusus kita melibatkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan agar mempermudah kita dalam segala hal. Dan mulailah cintai diri kita sendiri apa adanya. Jangan berkecil hati, jangan insecure terhadap apapun itu, karena kita adalah diri kita sendiri dan orang lain adalah mereka sendiri. Yang menguntungkan adalah bagi diri kita sendiri. Apa yang menjadi manfaat menjadi diri sendiri adalah kita bisa menjadi bebas berekspresi, menyemarakan keunikan dunia, memiliki ciri khas. Memiliki ciri khas ini adalah kita beda dari yang orang lain pikirkan, atau kita beda dari orang lain, fokus menggapai mimpi kita, mengurangi stres, dan menjadi lebih produktif. Membuat kita menerima kekurangan orang lain. Dan upaya yang menjadi diri sendiri ialah kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kita harus sanggup hidup mandiri secara fisik maupun psikis, bersifat terbuka terhadap hal apapun itu, sanggup menahan emosi tanpa terlalu memaksa diri, terbuka bagi kebenaran, dapat menerima kritik, bersikap kritis dan rasional. Selain itu, yang paling penting adalah kita harus membuang topeng yang menutupi diri kita. Itulah adalah bagian penting yang dapat membantu orang menjadi diri sendiri. Dan untuk terakhir tentang pemateri etika mahasiswa gizi. Dengan belajar tentang etika, kita dapat tanamkan dalam diri kita sendiri. Kita harus beretika dengan baik dan selalu tanamkan 5S
di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salam, sapa, senyum, sopan. Salam, sapa, senyum, sopan, santun. Dengan menerapkan 5S ini, pasti kita mendapatkan yang terbaik dalam beretika terhadap lingkungan sekitar kita. Seperti kita dapat menghargai kesepakatan waktu, atau bersikap kritis, tetap sopan dan tertib, saling menghormati, saling mendukung satu sama lain dalam menimba ilmu, terus tidak melakukan hal-hal yang dapat merendahkan martabat, senantiasa menempatkan diri sebagai mahasiswa yang berkualitas, berlaku sopan terhadap teman-teman atau dosen, menjaga hubungan baik dengan dosen atau teman-teman dan pegawai, mengikuti kuliah dengan seksama, dan menjadikan kita sebagai orang yang berprofesional. Nah, terima kasih buat kesempatan diberikan kepada saya, dan yang terakhir adalah pesan dan kesan saya. Adapun kesan saya adalah semoga kedepannya kami bisa menjadi mahasiswa semoga kedepannya kami bisa menjadi mahasiswa-mahasiswi yang berkualitas dan guna untuk meningkatkan kualitas yang baik terhadap Stikes Widya Nusantara Palu. Terima kasih buat pelaksanaan PMPS-nya selama 2 hari ini. Apapun yang kami dapatkan itu adalah sesuatu yang berharga bagi kami untuk kami tanamkan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan terhadap lingkungan kami sehari-hari, seperti contohnya etika. Terima kasih buat pemateri tentang etika. Kami diajarkan banyak tentang bagaimana kami beretika terhadap lingkungan sekitar kami, terhadap teman maupun dosen atau pegawai kami, dengan berlaku sopan terhadap mereka, dan bagaimana kami bisa menjadi diri sendiri kami. Semoga kedepannya kami dapat menjadi mahasiswa-mahasiswi yang mendapatkan jati diri yang sesungguhnya, yang dapat menghasilkan kualitas yang baik. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu.